Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Robi Setiadi, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Garut. Sekarang saya bertugas di SDN 2 Padasuka, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Sekarang saya menjadi wali kelas 4. Pada saat ini, saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Dalam aksi nyata kali ini, saya akan dibantu oleh sahabat saya yang nantinya akan menjadi sub-observer kita. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Robi, apa kabar? Alhamdulillah, sehat, Pak. Gimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah sehat selalu. Ya, begini, Pak ya. Sebelumnya, mungkin Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Uus Suganda, SPD SD. Saya wali kelas 6 dari SDN 2 Padasuka. Terima kasih ya Pak atas perkenalan dirinya. Saya di sini akan melakukan kegiatan supervisi ya Pak. Ya. Dalam kegiatan supervisi ini tujuannya yaitu untuk menggali potensi yang ada dalam diri Bapak, juga untuk mengetahui seberapa jauh dan sampai mana kesiapan Bapak dalam melaksanakan pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti begitu ya. Selama ini pembelajaran yang dilakukan Bapak saya rasa sudah baik sekali ya. Sebelumnya coba Bapak ceritakan pelajaran, materi dan tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti. Pelajaran yang akan laksanakan bersama Bapak nanti yaitu muatan pelajaran IPA. IPA ya. Materinya tentang ciri tumbuhan dan hewan. Ya. Tujuan pembelajarannya yaitu di mana siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang akan disajikan nanti. Oh iya. Jadi Bapak nanti pembelajarannya itu mata pelajaran IPA ya, dengan materi ciri-ciri tumbuhan dan hewan, di mana tujuan pembelajarannya siswa mampu mengidentifikasi ciri-cirinya. Jadi menurut Bapak selama ini dalam pembelajaran itu apakah ada hambatan-hambatan tidak Pak? Kalau bicara tentang hambatan pasti selalu ada. Misalnya dari sekian banyak siswa pasti ada 25-30% siswa yang ketika ditanya tidak bisa menjawab atau belum paham tentang materi yang saya ajarkan. Oh begitu ya Pak. Nah kira-kira menurut Bapak kenapa sih ke siswa itu dari 20 atau 30%-nya itu tidak memahami materi yang telah disampaikan oleh Bapak? Kalau menurut saya yang saya temukan mungkin karena media yang kurang maksimal atau mungkin pembelajaran yang terlalu tergesa-gesa atau terlalu cepat, atau mungkin juga kurang komunikasi atau interaksi antara saya dengan siswa semuanya. Begitu ya Pak. Jadi menurut Bapak siswa itu kurang memahami di kelas Bapak karena siswa bosan atau karena pembelajaran yang tergesa-gesa dan media pembelajaran yang kurang menarik. Nah, untuk solusinya tuh Pak, kan tadi kata Bapak medianya kurang menarik. Nah, otomatis kan minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran itu akan kurang. Nah, bagaimana cara Bapak mengatasi supaya minat dan media yang Bapak sampaikan itu menarik untuk siswa dalam pembelajaran? Alhamdulillah. Baru-baru ini kan sekolah kita mempunyai smartboard board yang besar. Saya rencananya akan memanfaatkan smartboard tersebut untuk sebagai media pembelajaran yang lebih menarik karena nanti bisa berupa video atau foto yang sangat menarik dibandingkan dengan gambar-gambar yang biasa saja sebelumnya. Oh iya, jadi Bapak akan memanfaatkan smartboard itu sebagai media pembelajaran. Nah, betul sekali ya Pak, karena kan smartboard itu kan multimedia ya. Multimedia, video, gambar dan tulisan sangat bagus sekali. Ya, betul. Jadi mungkin profil gaya belajar siswa yang auditori, yang visual dan kinestetik akan dapat terpenuhi gaya belajar. Nah, dalam pelaksanaannya itu Bapak kira-kira Bapak membutuhkan bantuan tidak? Dari siapa? Mungkin Bapak akan komunikasi kepada siapa? Tentu saja yang pertama mungkin minta izin dulu ke kepala sekolah untuk meminjam smartboard tersebut dipajang di kelas saya. Mungkin Bapak juga memerlukan bantuan Bapak untuk memindahkan atau mengoperasikan smartboard tersebut agar bisa terlaksana dengan baik.
bagus sekali ya Pak, rencana yang Bapak rencanakan itu sangat menarik dan sangat bagus, di mana Bapak merencanakan untuk media pembelajaran yang menarik akan menggunakan smartboard. Dan tadi Bapak sampaikan dalam penggunaannya tentu Bapak akan mengkomunikasikan baik kepada ibu kepala sekolah ataupun pada rekan sejawat ya, dalam bantuannya. Ya, sangat bagus sekali itu Pak. Nah, dalam pembelajaran ini tentunya Bapak perlu merefleksikan diri. Nah, bagaimana tanggapan Bapak dalam observasi kita ya pas pra-observasi kali ini? Nah, saya sangat berterima kasih sama Pak Robi untuk merencanakan pra-observasi ini, dan terutama nanti pas observasi pas hari H-nya, karena ini mungkin akan meningkatkan minat belajar atau belajar lebih bermakna setelahnya. Ya, jadi mungkin kita dalam pembelajaran itu lebih menekankan pada kebutuhan murid mungkin ya, kebutuhan murid ya, karena memang betul apa ya yang tadi Bapak sampaikan bahwa kegiatan supervisi ini untuk mengetahui ya kesiapan kita dan untuk memenuhi kebutuhan murid dalam pembelajaran. Ya, mungkin ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? Ya, mungkin pas hari H nanti saya pengen semaksimal mungkin melaksanakan pembelajaran tersebut dan memaksimalkan media tersebut sehingga kebermaknaan belajar itu akan tercapai. Siswa semua merasa puas dengan apa yang saya ajarkan dan mereka juga sangat puas dengan apa yang mereka pelajari pada hari tersebut. Ya, sangat hebat sekali ya, sangat menarik kebermaknaan dalam pembelajaran sehingga murid itu benar-benar memaknai pembelajarannya. Semoga yang Bapak rencanakan dapat Bapak terrealisasi dan harapannya tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dapat terlaksana ya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih ya sebelumnya pada Pak Uus yang telah menyampaikan perencanaan pembelajarannya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih Pak Robi. Ya, saya nanti observasinya. Ya, siap-siap Pak. Demikian Bapak dan Ibu guru hebat, percakapan pra-observasi kami, apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Guru kelas 6, Pak Uus, dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti, beliau akan menggunakan smartboard sebagai media pembelajaran yang menarik sehingga minat dan motivasi belajar siswa akan bertumbuh kembang sehingga tujuan pembelajaran yang direncanakan akan tercapai. Demikian Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Untuk mengawali pembelajaran kita berdoa dulu. Silahkan Raka dipimpin doa. Sebelum belajar kita berdoa. Baca Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdiri dulu. Widya, silakan kamu pimpin Indonesia Raya ke depan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ya, siapa lagi? Ivan, Alika, 3 orang tidak hadir hari ini. Tadi Jihan kenapa?
Sakit. Alika? Reja? Gak ada keterangan ya. Oke, baiklah. Karena pada hari ini kita akan mempelajari tentang ciri tumbuhan dan habitatnya. Nah, setiap tumbuhan itu punya tempat masing-masing. Di rumah, kalian punya tumbuhan nggak? Apa yang kalian punya di rumah? Bunga mawar. Apakah bunga mawar termasuk tumbuhan? Tumbuhan. Nah, bagaimana ciri-ciri bunga mawar? Ada durinya. Terus, di mana hidupnya? Di mana tempat hidupnya? Bisa di tanah langsung atau di dalam pot yang pakai tanah juga. Nah, hari ini adalah kalian nanti setelah pembelajaran harus bisa menyebutkan ciri-ciri tumbuhan dan habitatnya. Tadi habitat itu apa artinya? Tempat tinggal. Tempat hidup. Tempat hidupnya. Oke. Setelah ini kalian akan menyimak sebuah video tentang ciri tumbuhan habitatnya. Nanti setelah video selesai kalian simak, nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok menurut barisan masing-masing. Kalian akan diskusi. Setelah diskusi nanti perwakilan kelompok ke depan untuk presentasi untuk menyebutkan ciri tumbuhan dan habitatnya. Oke? Kalian sudah siap? Ya. Biar lebih semangat, kita panaskan dulu kelasnya. Pasti kalian tadi bangun pagi kan? Pasti pegal-pegal ya? Nah, bagaimana kalau kita hujan rintik dulu, mau nggak? Tapi sebelum itu kita semua taruh tepuk semangat dulu sekali. Tepuk semangat. Kami siswa Indonesia siap semangat Oke. Silakan berdiri berbaris satu baris. Yang ini di sebelah sini, yang di sini, yang di sini. Menghadap ke sini kalau Bapak, menghadap Bapak. Masih ingat hujan rintik? Oh, biar badannya nggak pegel-pegel, kita hujan rintik dulu. Bapak boleh ikut? Boleh. 1, 2, 3. hujan rintik, hujan rintik, hujan rintik, hujan rintik, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan badai, hujan badai, hujan badai, hujan badai. Sekarang berbalik. Nah, ini hujan rintiknya dibalik. Berbalik. 1, 2, 3. Hujan rintik, hujan rintik, hujan rintik, hujan rintik, hujan badai, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan badai, hujan batu. Oke, terima kasih. Silakan untuk kembali. Oke, gimana? Sekarang sudah enak badannya? Nah, hanya kalau bangun tidur sebaiknya kita olahraga. Kalau kita keburu ya nggak apa-apa ya, kita main hujan rintik saja. Sekarang kalian simak video pembelajaran tentang ciri tumbuhan dan habitat. Kalian simak baik-baik. Kalau misalkan yang perlu dicatat boleh dicatat. Nanti ya kalian akan diskusi dan presentasi. Selamat menyimak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Aisyah di channel Diari Guru. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang jenis tumbuhan berdasarkan habitat. Kita berarti ada di darat, di air, dan juga akan pelajari. Langsung saja kita buka Diari Guru. Jangan lupa aktifkan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih.
Antara itu, setiap makhluk hidup tinggal dalam suatu tempat yang menyenangkan. Jadi, baik manusia, hewan maupun tumbuhan bisa tinggal dalam habitat. Jadi, tumbuhan dapat dibedakan atau digolongkan berdasarkan jenis habitatnya. Yang pertama adalah tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit memiliki ciri yaitu sebagian besar bagian tubuhnya itu berada di atas permukaan air dan akarnya berada di dalam air. Lalu batang dan juga akarnya itu memiliki nomor udara dan daunnya itu berada di permukaan. Contohnya adalah kangkung, teratai, gondok, dan lainnya. Yang kedua adalah tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang tumbuh di lingkungan yang lembab. Tumbuhan hidrofit itu membutuhkan banyak air. Jadi, hanya dia berada di lingkungan yang lembab. Contohnya seperti rawa-rawa. Nah, bagian-bagian tubuhnya itu terdiri atas akar, batang, dan juga daun. Tetapi akar dan batangnya itu biasanya tidak tampak karena biasanya berada di dalam tanah. Contoh dari tumbuhan hidrofit adalah pakis atau paku dan juga bulu. Yang terakhir adalah tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang tumbuh di lingkungan yang kering. Karena tumbuh di lingkungan yang kering, maka lingkungan itu sulit air. Jadi, tumbuhan xerofit itu memiliki daun yang besar, sempit, kadang daunnya itu berbentuk di sisi dari bumi, atau bahkan tidak memiliki daun. Kenapa? Untuk mengurangi penguapan air karena di lingkungan yang sulit air. Sudah menyimak video barusan. Tumbuhan itu hidup di 3 tempat, atau terbagi 3 tumbuhan itu. Yang pertama tumbuhan apa? Hidrofit. Apa artinya? Hidup di mana? Di air. Apa ciri-cirinya? Akarnya ada dalam air. Batangnya ada di mana? Di permukaan air. Ya, apa contohnya? Cenggondok, teratai, dan kangkung. Yang kedua tumbuhan apa tadi? Higrofit. Apa artinya? Tumbuhan yang hidup di mana? Daerah lembab. Apa artinya lembab itu? Artinya apa? Tidak terlalu basah, tidak terlalu kering, tapi memerlukan banyak air. Apa contohan hidrofit? Contohnya apa? Pakis atau paku-pakuan, lumut. Yang ketiga ada tumbuhan apa? Xerofit. Artinya apa? Di daerah yang kering. Apa cirinya? Cirinya berduri, akarnya panjang. Apalagi? Mempunyai akar yang panjang. Oke, sekarang kalian diskusi dengan teman sebaris kalian untuk menyebutkan ciri tumbuhan berdasarkan habitatnya. Oke, kalau begitu Bapak undi saja ya. Sebentar. Silahkan kalian ambil. Sini dulu. Ini kamu yang mana? Saya sini nomor berapa? Nomor 1. Sini nomor 1 berarti barisan yang sebelah sana silakan diskusi untuk menyebutkan ciri dan contoh tumbuhan hidrofit. Yang nomor 2 siapa? Berarti kamu kebagian tumbuhan higrofit. Sebutkan ciri dan
contohnya. Berarti kamu otomatis nomor 3 tumbuhan xeropit. Silakan berdiskusi dengan teman sebangkunya. Nanti kalau misalkan ada yang tidak mengerti, boleh bertanya ke Bapak langsung. Ikut Najwa, ikut duduk. Oke, kalian punya waktu kurang lebih 5 menit ya. Nyebutkan ciri dan contohnya. Contohnya lembut pakis atau tumbuhan paku-pakuan. Ya, sekarang ada ya ciri-cirinya. Bagaimana kelompok 1? Ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan Seni, dibacakan. Ciri-ciri tumbuhan higrofit, ciri-cirinya hidup di dalam air. Akarnya ada di dalam air, batang dan tangkai di permukaan air, daunnya di atas air. Contoh kangkung, eceng gondrong, dan teratai. Oke. Katanya tumbuhan hidrofit itu hidupnya di dalam air, betul? Betul. Akarnya ada di dalam air juga, betul? Nah, tapi daunnya ada di permukaan air. Contohnya ada kangkung, eceng gondok, dan teratai. Ini betul sekali ciri-ciri tumbuhan hidrofit. Hidupnya di mana? Air. Oke, kalian tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Mungkin ada yang ditanyakan. Silahkan. Tumbuhan higrofit. Yang lain silakan disimak. Yang keras suaranya. Membutuhkan banyak air, akar, batang, dan daun. Tetapi akarnya yang tidak. Coba jangan terburu-buru. Diulang. Suaranya yang keras, Tumbuhan higrofit. Ciri-cirinya membutuhkan banyak air, akar, batang, dan daun. Tetapi akar yang tidak terlihat karena berada di dalam tanah. Hidupnya di tempat yang lembab. Contohnya lumut, tumbuhan pakis, atau tumbuhan paku-pakuan. Katanya, terus tadi contohnya ada ciri-cirinya apa tadi? Coba diulang. Lumut, tumbuhan pakis, atau ciri-cirinya. ciri-cirinya memerlukan banyak air. Terus? Akar, batang, dan daun. Mempunyai akar, batang, dan daun. Ada cirinya, contohnya ada paku-pakuan dan lumut. Nah, terima kasih. Silakan kelompok terakhir di sebelah sini. Cek. Akar yang tebal, akarnya panjang untuk mencari air. Contohnya yaitu kaktus, lidah buaya, dan lidah mertua. Nah, katanya tumbuhan xeropit itu tumbuhan lidah kering. Betul? Betul ya, tumbuhannya lidah kering. Cirinya katanya akarnya panjang, daunnya tebal dan berduri. Apakah betul? Betul. Tadi contohnya ada lidah buaya, katanya ada lidah mertua dan kaktus. Betul tidak? Betul juga. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Terima kasih, silakan duduk kembali. Dan kering. Istilahnya apa? Higrofit, dan xeropit. Terus apa? Ketiga tumbuhan itu mempunyai apa? Ciri-ciri yang berbeda-beda. Kalau di air gimana? Kalau di lembab bagaimana? Kalau di kering bagaimana? Itu punya cirinya masing-masing. Terus yang ketiga punya ada contohnya masing-masing. Nah, kita ambil hari ini kesimpulannya. Tumbuhan hidup di berapa tempat? 3. 3. Apa saja? Hidup di air, Hidup di daerah lembab, dan yang kering. Istilahnya apa? Higrofit, dan xeropit. Apakah ada yang ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Tidak. Oke, udah jelas ya? Terima kasih. Baik, untuk menutup ini kita menyanyikan lagu Tanah Air. Siap? Siap. 1, 2, 3. Tanah air ku tidak
ku lupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan dari tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai, ku doa walaupun banyak negeri ku jalani, yang masuk tetapi dan rumahku, di sanalah aku rasa senang. Tanahku tak Engkau ku banggakan. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran IPA cukup sekian. Sekarang kalian boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Jumpa lagi dengan saya Robi Setiadi, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Garut. Dalam kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan Ibu Pepe ya, Ibu Dewi. Bu, bagaimana kabarnya, Bu? Dan rekan sahabat saya ya, Pak Uus. Pak, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Yang kemarin sudah diobservasi ya. Nah, dalam kesempatan kali ini di pasca observasi mungkin ada beberapa kegiatan. Baiknya kita langsung mulai saja. Pak Us, bagaimana Pak Us hari ini, semangat? Sangat semangat sekali. Alhamdulillah ya. Nah, dalam tujuan pasca observasi ini tentunya ada beberapa hal yang paling penting adalah kita berbenah diri, mengevaluasi terhadap tindakan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Intinya kita merefleksi ya, sehingga pembelajaran yang akan dilaksanakan ke depan jauh lebih baik lagi. Perasaan Pak Uus kemarin ketika pelaksanaan pembelajaran itu bagaimana, Pak? Menyenangkan atau bagaimana tuh? Saya sangat antusias sekali ya. Jadi bukan hanya siswa saja yang harus antusias dalam belajar, tapi guru juga harus sangat antusias duluan gitu daripada siswa, agar nantinya untuk membawa siswa antusias seperti antusias saya mengajar gitu. Jadi penuh semangat begitu Pak ya? Ya, semangat. Ya. Baik, yang selanjutnya Pak, apa sih yang Bapak rasakan dalam pembelajaran, hal-hal baik apa yang Bapak kemarin itu yang sudah hal baik? Bapak Dari pengalaman kemarin, yang pertama excited saya yang naik ketika mengajar, jadi tidak mengalami kejenuhan. Siswa juga aktif ke depan dan sangat kelihatan perbedaan ketika media yang ditampilkan itu sangat menarik. Karena memang kemarin juga sangat menarik sekali ya, pembelajaran sangat menginspiratif menggunakan audio visual smartboard ya yang interaktif. Nah, kira-kira menurut Bapak nih pembelajaran kemarin Bapak, nah, posisi Bapak itu kalau dari 0 sampai 10 itu berada di posisi berapa tuh Pak? Oke, 8 ya. Sudah bagus ya, cukup bagus. Nah, ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi nggak Pak untuk kedepannya? Nah, pasti setiap pembelajaran punya kelemahan dan kekuatannya ya, ada kelebihan kekurangannya. Nah, kalau berbicara tentang kekurangannya kemarin pasti masih ada ya. Mungkin belum memaksimalkan ya. Presentasi siswa lebih terpusat lagi gitu kepada siswa. Jadi student centernya sedikit ditingkatkan lagi gitu. Jadi mungkin ke depan Bapak merencanakan student center yang lebih aktif gitu ya, pembelajaran terhadap murid. Nah,
Yang selanjutnya Pak, kapan tuh kira-kira Bapak akan melaksanakan pembelajaran yang lebih melibatkan keterlibatan murid dalam pembelajaran tersebut? Mungkin kalau pertanyaannya kapan, setiap hari juga Ya. saya harus melaksanakan pembelajaran seperti itu karena akan membuat belajar lebih bermakna dan pemahaman siswa lebih baik. Nah, bagus sekali ya Pak. Mungkin apa yang Bapak telah sampaikan tadi di pembelajaran sudah sangat menarik dan Bapak juga merencanakan tindak lanjut yang lebih efektif lagi. Dan semoga apa yang telah Bapak rencanakan tersebut dapat berjalan ya dengan lancar dan lebih baik lagi. Amin. Mungkin itu saja percakapan kami di pasca observasi ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk Ibu Bapak dan Bapak semuanya. Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Robi. Pak Robi sudah melaksanakan pasca observasi ini dan saya lihat Pak Robi sudah melalui alur tirta yang kita pelajari ya kemarin di kelas 3. Mudah-mudahan dari hasil tahapan supervisi akademik ini nanti bisa berkelanjutan. Jadi tidak hanya ketika sedang pendidikan saja, mungkin ini bisa nanti dilaksanakan atau berkelanjutan kontinuitas bersama teman-teman, tidak harus seserius seperti bagaimana, tapi bisa dilaksanakan sharing bersama sehari-hari, ngobrol dengan teman-teman. Mungkin dari saya cukup seperti itu karena saya sudah melihat kemarin di observasi, kemudian observasinya dan tahapan yang para dilakukan juga sudah berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat khusus untuk Pak Robi dan juga untuk saya dan juga untuk teman-teman Pak Robi di sekolah kalian. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sekian dari saya, sudah dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.